Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan pengimbasan kurikulum Merdeka. Kita ketahui kebetulan sekolah kami sudah lebih dulu melaksanakan kurikulum Merdeka, sehingga kami ditugaskan oleh pihak yang terkait untuk mengimbaskan atau men-share pelaksanaan dari program kurikulum Merdeka ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang assessment. Assessment ini menjadi bagian yang penting dari pelaksanaan kurikulum Merdeka, karena kita ketahui kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk menciptakan satu kondisi di mana siswa itu bisa melaksanakan profil pelajar Pancasila, sehingga assessment ini menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan assessment kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini itu adalah pembelajaran yang bersifat andragogik ya Bapak Ibu. Artinya pembelajaran ini tidak hanya sumbernya berasal dari saya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa googling dari berbagai sumber, termasuk sumber yang menjadi panduan dari pemerintah itu sudah kami share tadi di PDF yang linknya bisa Bapak Ibu lihat di grup yang sudah kita buat. Mari kita mulai Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai assessment, di mana assessment ini merupakan bagian yang menjadi tolak ukur dari pelaksanaan kurikulum Merdeka. Di perangkat pembelajaran, assessment ini nanti menjadi satu dengan modul ajar. Oke, Bapak Ibu semuanya, siapa yang tahu kira-kira apa sih pengertian dari assessment dan sejauh mana pelaksanaan assessment di sekolah Bapak Ibu semuanya? Oke, ya bagus Bapak. Jadi secara umum assessment itu adalah satu kegiatan di mana kita berusaha untuk mengumpulkan data yang bersifat empiris untuk mengukur kemampuan baik itu sikap, baik itu pengetahuan maupun keterampilan dari peserta didik yang akan menentukan peta jalan bagaimana seorang peserta didik itu melaksanakan proses pembelajaran. Oke, untuk biodata, karena kebetulan assessment ini di sekolah kami menjadi satu tim, sehingga nama yang ada di biodata itu adalah nama tim assessment. Meskipun perkenalkan juga, nama saya adalah Ibu Alia, jabatan sebagai guru dan unit kerja dari SMA Al-Islam 1 Surakarta. Kalau kita bicara tentang assessment yang menjadi tolak ukur dari perbedaan kurikulum baru atau kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, siapa kira-kira Bapak Ibu yang sudah ada gambaran? Oke, bagus. Jadi intinya di kurikulum Merdeka itu kita menerapkan yang namanya assessment pra pembelajaran, gitu ya. Oke, apa itu assessment pembelajaran? Jadi ini yang menjadi perbedaan utama ya dari kurikulum Merdeka, yaitu ada assessment pra pembelajaran atau assessment diagnosis, di mana assessment diagnostik ini berusaha untuk bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik yang hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa asesmen pembelajaran ini disusun untuk mengetahui yang pertama, kesiapan belajar siswa, minat siswa, profil atau karakteristik siswa. Oke, jadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan utama dari proses pembelajaran di kurikulum Merdeka itu adalah menciptakan satu kondisi di mana siswa itu bisa melaksanakan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu profil pelajar Pancasila. Silahkan kita lihat pada slide berikut ini.
Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai prinsip. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip assessment pada kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama, misalnya assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Hasil assessment bisa digunakan untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, ini yang menjadi inti dari perbedaan assessment kurikulum Merdeka dan sebelumnya. Coba kalau lihat pada slide di depan Bapak Ibu semua, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih perbedaan assessment yang dilaksanakan pada saat ini atau kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Silahkan monggo, barangkali ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Ya Bapak, silahkan. Oke, mungkin yang lainnya. Ya Ibu, monggo Bu. Ya bagus, jadi dari jawaban dari Bapak Ibu semuanya ini intinya bisa kita simpulkan bahwa pada kurikulum Merdeka harapan kita adalah kita memberi nilai atau bobot yang lebih pada proses assessment yang bisa dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Karena kita ketahui assessment yang biasanya kita laksanakan pada saat ini biasanya bobotnya itu lebih tinggi di akhir atau biasa kita sebut pada saat PAT gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini secara rinci ya, kita lihat bagaimana perbedaan assessment pada kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya. Jadi yang di lingkaran itu intinya bobot terbanyak idealnya di assessment kurikulum Merdeka itu adalah memberi bobot pada saat assessment yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Ya, kita lihat ada gambarnya juga bagaimana proporsi fungsi assessment as for dan of learning. Jadi intinya lebih banyak memberi porsi yang lebih besar pada saat awal dan pada saat proses pembelajaran. Ya, tadi kita ketahui bahwa pada awal pembelajaran ini yang menjadi pembeda dari assessment sebelumnya, itu kita harus melaksanakan yang namanya assessment diagnostik. Apa itu diagnostik? Diagnostik artinya mendiagnosis kemampuan dasar dan kondisi awal siswa. Ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi non-kognitif, yang kedua dari sisi kognitif. Yang kognitif itu biasanya berkaitan dengan psikologi emosi siswa, aktivitasnya di rumah seperti apa, kondisi keluarga, pergaulan siswa, juga gaya belajar, karakter dan minat siswa. Oke, untuk sekolah kami itu sudah melaksanakan semuanya Bapak Ibu. Jadi menggunakan assessment diagnostik itu yang bisa dilihat dari minatnya, dari gaya belajarnya. Kalau gaya belajarnya di sekolah kami kebetulan bekerja sama dengan Badan Psikologi. Meskipun ini tidak harus, Bapak Ibu mungkin kalau yang tidak bekerja sama dengan Badan Psikologi itu bisa juga bekerja sama dengan BP gitu ya, yang bisa nanti menentukan gaya belajar siswa. Yang kedua adalah assessment diagnostik yang bersifat kognitif. Ya, kognitif ini bisa dilihat dari capaian kompetensi siswa. Nanti prosesnya akan menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata siswa, dan kalau diperlukan nanti ada kelas tambahan. Oke, ini assessment diagnostik. Tadi pengertiannya sudah, bagaimana perencanaannya, bagaimana pembelajarannya, ini nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Oke, tujuan seperti yang tadi disampaikan, tujuan assessment diagnostik itu ada yang bersifat non-kognitif, ada yang bersifat kognitif. Yang non-kognitif misalnya bisa mengetahui untuk bagaimana kesejahteraan psikologi dan sosial siswa, bagaimana aktivitas siswa selama belajar di rumah, bagaimana kondisi keluarga siswa, latar belakang pergaulannya, bagaimana gaya belajar dan sebagainya. Sementara tujuan assessment diagnostik yang bersifat kognitif adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa.
Ya, juga bisa nanti digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Sementara siswa yang kurang itu bisa diberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensi berada di bawah rata-rata. Oke, ini contoh kegiatan pelaksanaan. Oke, ini akan kita lihatkan juga Bapak Ibu pada saat saya melaksanakan pendampingan di sekolah lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi pendampingan ini tidak hanya hari ini saja, pendampingan ini sudah dilaksanakan beberapa hari gitu ya, karena di sekolah khususnya di Surakarta ini terdiri dari beberapa klaster gitu ya. Oke, ini contoh Bapak Ibu pada saat kami menyampaikan materi yang sama seperti yang tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu. Jadi materi tentang assessment. Yang kedua, ini masih proses menyampaikan materi gitu ya. Yang kedua, ini pada saat guru-guru melaksanakan IHT, yaitu setelah mendengarkan materi, para peserta mendownload LK yang nanti akan dikerjakan dan didiskusikan ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus menghasilkan produk gitu, tidak hanya mendengarkan tapi nanti menghasilkan produk yang berupa LK. Nah, nanti LK ini nanti bisa didiskusikan. Artinya nanti kita bisa saling bertukar pendapat gitu Bapak Ibu. Ya, gambar yang ketiga yaitu pendampingan kelompok kecil. Jadi kelompok itu disesuaikan dengan mata pelajaran. Nanti dibuat kelompok-kelompok kecil dan masing-masing nanti akan kita dampingi Bapak Ibu kalau ada kesulitan. Ya, ini adalah contoh diskusi dan contoh proses pendampingan kami. Bagaimana membuat assessment sesuai dengan kurikulum Merdeka. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Silahkan nanti apabila Bapak Ibu kurang jelas nanti bisa menyampaikan kepada kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.